Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mengganggu sebentar gitu. Ini nggak apa-apa. Ada yang begini Bu, ini kan sudah hampir 1 semester atau setengah tahun SD dan semester 1 kan masuk program sekolah penggerak. Nah, saya inginnya sekolah kita itu lebih beda atau berbeda dengan sekolah lain. hebat, alhamdulillah. Ya, terutama di wilayah Dapil 3, Jemai dan Raja. Nah, selama perkembangan itu saya menilai kok kayak kemajuannya hanya dikit gitu. Oh, begitu. Ya, kalau untuk bidang fisik alhamdulillah ya sangat pesat. Tapi kalau untuk di bidang pembelajaran yang ini saya lihat kayaknya sangat kecil gitu. Ada yang masih perlu dicari kenapa bisa seperti itu. Makanya kesempatan ini saya mohon waktunya Bapak Ibu silakan sebutkan ini sekedar curhatan atau sharing barangkali bisa membantu solusi permasalahan yang nanti saya sampaikan. Begini Bu, setelah saya itu melaksanakan supervisi pembelajaran juga interaksi kelas, itu saya menemukan sebagian besar teman-teman itu dari generasi RPP itu mencantumkan asesmen pembelajaran. Namun teman-teman juga masih bingung bentuknya seperti apa, kemudian juga proses pengambilan seperti apa, dan format asesmennya yang baru yang nanti akan diproses menjadi akhir yang masuk ke rapor itu belum paham. Oke. Dan teman juga masih bingung. Saya sendiri juga sudah pernah mencari solusi, coba salah satu rekomendasi saya pelajari panduan asesmen kurikulum merdeka. Betul sekali, ya. Tepat sekali. Begitu Bu ya. Ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman diajak membuka, membedah isi dari panduan asesmen kurikulum merdeka itu sendiri. Ya, ya. Setelah itu dipelajari, menurut jenengan kemudian apa yang mau panjenengan gali lagi dari teman-teman guru? Nah, setelah nanti teman-teman sudah mempelajarinya, ini saya ingin nanti ya langsung mempelajari ke CP dari masing-masing kelas dan juga mapel. Nanti kan seorang kali itu. Nah, dari CP itu kan nanti turunan jadi tujuan pembelajaran. Ya. Nah, saya juga ingin nanti teman juga selain menganalisis dan mempelajari CP dari masing-masing kelas atau mapel, ini juga menganalisis CP kemudian menjadikan tujuan pembelajaran TP tiap kelas. Nah. Betul, berarti setelah mengetahui teori tentang asesmen, lalu panjenengan meningkat ke mempelajari CP. Setidaknya di sana membaca dengan pasti CP masing-masing fase. Setelah itu dilakukan berikutnya apa setelah baca CP? Tujuan pembelajaran. Menganalisis CP menjadi tujuan pembelajaran. Ya. Betul sekali. Selanjutnya apa yang bisa setelah kita tahu, oh ini CP ini tujuan pembelajarannya seperti ini, dari fase yang lain dan seterusnya, jenengan sudah bersama-sama mempelajari bersama guru, analisis CP ke TP, sudah deal. Selanjutnya, mana yang kemudian panjenengan perhatikan di apanya? Nah, nanti sasaran saya paling akan untuk menentukan asesmen formatifnya. Ya kan, makanya kan teman-teman juga saya masih bingung bentuknya kayak apa asesmen formatif. Ya. Sehingga pada saat IHT kemarin kan sudah jelaskan, hanya kan mungkin teman-teman juga masih banyak ngambang mungkin ya. Berarti dari TP setelah panjenengan kemudian memastikan teman-teman TP-nya sudah oke, lalu TP-nya dianalisis lagi untuk menentukan apa tadi asesmen formatif. Asesmen formatifnya bagus sekali. Jadi asesmen formatif itu ditemukan setelah teman-teman menganalisis CP menjadi TP. Setelah TP akan dipelajari lagi, selain dari TP-nya juga disesuaikan dengan materinya materinya, kemudian menentukan asesmen formatifnya. Bagus kan? Pembelajaran ya. Asesmen formatifnya. Setelah asesmen formatif
berhasil disusun, kemudian apa yang dilanjutkan oleh panjenengan? Setelah formatif ini teman-teman berarti itu penilaian awal pembelajaran atau proses Proses pembelajaran. pembelajaran. Nah, sehingga nanti setelah selesainya berarti ada asesmen sumatif. Betul sekali. Nah, sumatif sehingga ini yang belum saya tanya ke teman-teman, apakah asesmen sumatif sudah dibuat atau belum? Nah, Karena saya juga beberapa tempat dan kan ada semacam program asesmen atau dulu disebut dengan program penilaian ya. iya betul. Itu Ya, sama. ini karena memang masih ada ya bingung gitu. Intinya setelah TP selesai dirumuskan, lalu panjenengan bersama-sama guru Ya. kemudian menentukan asesmen formatifnya. Iya. Nah, setelah asesmen formatif deal, semua sudah merumuskan bahwa selama proses pembelajaran asesmennya ini sudah Iya. ditentukan. Nah, kemudian panjenengan menginginkan teman-teman juga mempunyai program asesmen Pada awal semester. sumatif. Ya. Menurut jenengan asesmen sumatif itu apa? Asesmen sumatif itu kan asesmen dilaksanakan setelah satu tujuan pembelajaran Iya, atau bagus. lingkup materi. Satu lingkup materi Iya. selesai. Mhm. Satu lingkup materi selesai, Iya. lalu teman-teman sudah memiliki Draft satu soalnya. naskah soal Iya. ya yang lengkap, dimulai dari apa dulu untuk soal Iya, dari kisi-kisi. kisi-kisi, kemudian menentukan juga Iya. levelnya, lalu ada soalnya. Itu satu lingkup materi. Materi atau Satu TP lingkup ya. materi. Ini panjenengan sudah pastikan dengan teman-teman bahwa untuk sumatifnya satu lingkup materi atau satu TP sudah. Kalau ini sudah sampaikan, hanya pelaksananya belum saya cek semua ya. Yang sudah ada itu hanya untuk asesmen formatif. Memang itu karena sudah sering disampaikan pada saat nyata itu Iya. kan ada. Hanya untuk yang sumatif belum saya cek gitu. Nah, keinginan panjenengan asesmen sumatif yang disusun oleh teman-teman itu dalam satu lingkup materi pada satu administrasi tersendiri. Nah, iya. Formal Macam bank soal. format tersendiri Iya. atau nyampur dalam model aja. Oh, kalau untuk saya sendiri itu inginnya terpisah. Oh, Karena kan inginnya terpisah. beberapa dia materi kan ya. Iya. Sehingga kalau terpisah ini kan bisa terekam. Ada semacam rangkainya dari TP 1, TP 2, 3. Nanti kemudian setelah melaksanakan bisa masuk ke formatnya. Formatnya. Seperti itu materi, nanti setelah akhir juga nanti bisa ada sumatifnya apa kan gitu kan. Nah, bisa juga inginnya memang menyepakati dengan teman-teman, walaupun memang di dalam panduan juga ada kan ya. Panduan ada format yang kalau juga ada, tapi kan yang mungkin bisa laksanakan bisa dipahami oleh guru untuk nanti di dalam kelas dan nanti jadi nilai ratok kayak gitu. Dari permasalahan yang panjenengan sampaikan tadi, pelaksanaannya akan pelajari semua apa bertahap? Ya bertahap. Berarti Ya. tahap pertama panjenengan akan mengajak teman-teman untuk Ya jelas nanti untuk menganalisis TP dulu kan. terlebih dahulu sebelum tadi apa? Awalnya Awalnya teman-teman diajak untuk buat sisi dulu. Apa Pak? permasalahan tadi kan panjenengan sudah dari awal sudah menyampaikan. Ya. Pertama saya akan ajak teman-teman untuk Oh ya, untuk ya, panduan asesmen dulu. mempelajari panduan Asesmen, dulu. ya. Jadi nanti di panduan Ya. teman-teman diajak membaca dengan cermat tiap-tiap option di sana. Mungkin bisa dipilih asesmen Iya, iya. formatif selesai. Menurut panjenengan sudah Iya. dimengerti oleh teman-teman, sudah paham, sudah bisa membuatnya, Ya. formatnya mau seperti apa di asesmen formatif. Nah, untuk asesmen formatif berarti ada di dalam modul aja, Iya. atau boleh juga Bisa ya. bisa sesuai kesepakatan antara para sekolah dengan Bapak Ibu guru di sana. Yang pertama adalah panjenengan akan mempelajari panduan. Panduannya oke dulu. Jadi dalam mempelajari panduan, panjenengan juga
nanti boleh untuk mengajak saya, pengawas pendamping dan juga sekaligus pengawas binaannya untuk datang bersama-sama mempelajari panduannya. Nah, nanti setelah panduan di sana itu teman-teman guru sudah oke semua, sudah paham bagaimana panduannya, tahapannya seperti apa, lalu panjenengan akan berikutnya yang kedua kan mempelajari apa tadi? CP-nya, baca ya. Kalau teman-teman setelah panduan selesai lalu membuka CP, masing-masing fase, masing-masing CP-nya, di pikiran teman-teman sudah kan tergambar. Kemudian artinya runtut tuh ya. Iya, dari CP teman-teman diajak untuk menganalisis CP-nya. Teman-teman sudah setahun, hampir 2 tahun, berarti 2 tahun kedua ya. Mungkin TP-nya sudah menyusun ya. Menyusun sudah sebagian, Sudah, hanya mungkin. kan untuk pembuatan, mohon maaf, untuk pembuatan RPP atau belajar kan banyak kan masih mencari referensi ya. Begitu ya. Dan Jadi untuk ATM-nya kan mungkin belum jalan 100%. berarti nanti TP-nya sekalian dianalisis, referensinya TP yang sudah ada, itu dianalisis lagi. Kalau perlu ada perubahan ya silakan dilakukan perubahan. Kalau masih cocok, lanjut. Setelah menganalisis TP selesai, baru teman-teman akan Silakan untuk membuat asesmen formatifnya. asesmen formatifnya. Bagus. Ya, sudah ada 3 langkah. Berikutnya setelah asesmen formatif, Masuk ke panjenengan lakukan juga memastikan bahwa asesmen formatifnya sudah ada dalam bentuk ajar ataupun administrasi terpisah, sudah cocok, sudah pas antara CP, TP, asesmen formatif. Nah, baru panjenengan akan lanjut ke sumatifnya. asesmen sumatif. Ya sudah bagus, langkahnya sudah tepat. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama tadi panjenengan tentukan akan bersama-sama membuka panduan. Kemudian menganalisis CP, teknik kelas, dan menjadikan ke tujuan pembelajaran. Setelah itu baru menentukan asesmen formatif dan terakhir asesmen sumatifnya. Kegiatan tadi, tahapan-tahapan satu persatu kita pelajari itu panjenengan lakukan di mana? Nah, rencana saya nanti gini, kalau untuk jam-jam tertentu mungkin kita bisa paling susah sekali ya, sekali. Ini nanti ketika menjelang atau sampai dulu jam pinjar pulang. Jadi pada komunitas belajar kami itu bisa dimanfaatkan pembelian kayak gitu. Nanti panjenengan akan mengaktifkan komunitas belajar dalam membuat asesmen ini ya, satu tahap demi tahap teruskan. Ya, sudah ketemu solusinya, sudah jenengan dan sudah cocok solusi yang panjenengan tadi sampaikan, tahapan-tahapannya ya pas. Nanti pelaksananya nanti Tinggal pelaksanaannya, tinggal bagaimana mengkondisikan teman-teman dulu. Insya Allah nanti kami laksanakan dan tetap mohon bantuan bimbingan. Insya Allah. Barangkali nanti ketika pelaksanaan itu mengalami kendala, ya jelas pasti kami akan membutuhkan bantuan. Insya Allah. Siap. Terus yang kedua ini Bu, ini masih ada waktu ya. Tadi asesmen pembelajaran, nah sekarang asesmen tentang P5-nya. Di P5. Ya, P5 yang diberitahu sendiri kan kita sudah melaksanakan. Kita sudah melaksanakan. Hanya ketika saya kemarin melaksanakan PKG, saya tanyakan modulnya ada, teman semua ada. Kemudian asesmen atau nilainya ada. Hanya ada sebagainya tidak dilaksanakan. Ini kan harusnya jadwal yang teman-teman buat kan 1 minggu 7 jam jalan. Ada yang ya 1 harinya ada 1 mapel jam-jam terakhir, dan ada yang juga 1-2 mapel itu. Nah, ini kan setelah saya lihat tahapan jadwal dari P5-nya kan ada minggu kedua atau ketiga pengamatan, kemudian anak melakukan kerja kelompok. Tetapi setelah saya tanyakan mana bukti pengamatannya siswa, ada
tapi tidak didokumentasikan. Nah, artinya kan ini kalau sistemnya tugas satu individu berarti harus dikopi sejumlah siswa kelas itu. Nah, kalau kelompok berarti cukup saja. Nah, tapi ingat di dalam kelompok itu juga ada nilai yang secara kelompok juga ada yang pribadi. Iya. Ya. Nah, setelah nanti saya laksanakan yang ini harus ada bukti itu. Nah, ini mohon solusinya agar supaya nanti bisa dilakukan dengan jadwal. Bagaimana itu? Ini solusi bagaimana? Saya agak sedikit mengalami kesulitan nih ya. Untuk P5 sama tahapannya seperti tadi, Bapak akan menyelesaikan agar teman-teman guru oke di asesmennya sama. Hanya bedanya di P5 kita akan melihatnya dimensi ketiga. Teman-teman dari sudah punya semua itu. Dan di sana kan akan dipilih mau yang mana, dia memilihnya dimensi apa, dan seterusnya ya. Nah, nanti baru teman-teman kalau tadi punya asesmen formatif, asesmen sumatif, disesuaikan dengan TP yang sudah dibedah. Nah, di sini juga sama. Bentuknya adalah teman-teman kan menunjukkan apa yang mau dinilai, betul apa yang mau dinilai sesuai dengan dimensi tadi. Sesuai dengan dimensi tadi, disesuaikan dengan dimensi tadi, apa yang mau dinilai atau biasa kita kenal dengan nama indikatornya apa, pencapaiannya apa, dan lihat dimensi P3. Kalau judulnya ada teman-teman Ya, sama. Berarti sementara cukup Ibu. Ini saya sudah dapat gambaran solusinya. ya. Nanti akan saya terapkan di sekolah, dan teman-teman juga menerima, dan tetap kami selalu dibimbing, dipantau walaupun lewat WA. Ya, boleh. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Bermanfaat segala hal. Mudah-mudahan berjalan dengan Amin. baik. Ya. Ya. Tutup Mas.